Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para matur dumateng para alim, para kiai, para ustaz, ugi dumateng para guru ngaji ingkang dahar kinabekten lan kita tenggo fatwa ugi monggo hasanipun, dumateng para bapak ingkang jabat dan pimpinan daerah Muhammadiyah Batang, pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Batang dan Kortom. Kita mau ibu, aku nak disebut pisang kalau. Nah ini kalau sebut ya bu ya. Ibu-ibu Aisyah cabang Batang, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Lampung khusus dumateng pejabat negeri, menika Bapak Camat Kecamatan Batang, energik. Kemudian Bapak Lurah Proyok ya. Proyonanggan Utara ingkang mugi-mugi saged kalambah pengawasan ahad pagi menika nambah wawasan bermuhammadiyah. Dumateng para bapak, para ibu jamaah pengawasan at-tanwir rahimahumullah. Yang pertama, rasa syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kenikmatan sampai hari ini masih diberikan nafas, masih diberikan kekuatan untuk melangkahkan jasad kita untuk berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala melalui persyarikatan Muhammadiyah. Inilah salah satu wujud syiar yang dikembangkan di Muhammadiyah jam 6 sampai jam setengah 8. Ini insya Allah di seluruh Jawa Tengah, Pak Lurah. Itu kalau di Muhammadiyah jam segitu selesai. Hukum alam kalau penceramahnya setengah 8 kok belum selesai jamaahnya pulang. Itu hukum alam. Kalau di kami di Kendal jam 7 selesai. Kok rampung Pak, jamaahnya tinggal balik, tinggal penceramah itu rampung. Itulah cara mengingatkan bahwa kami sebagai mubalik juga tahu waktu. Kan itu. Jadi datang alhamdulillah tadi sampai Batang jam 5:55. Jadi 5 menit dari alun-alun ke sini sudah sampai. Nah, selawat serta salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita sampai saat ini kita tidak pernah lekang untuk mengikuti sunnahnya. Yang pertama, kami mohon izin nanti tidak duduk ngapunten. Tadi bapak-bapak sepuh-sepuh jumeneng mbok pilih kula mboten ranane penggalih kula mangke tak jumeneng malih. Niki trimo muqaddimah mawon. Khawatir kalau saya duduk itu saya yang ngantuk. Bukan jenengan yang ngantuk, saya yang ngantuk. Ngoten nggih. Yang bapak kameramen ngapunten nggih.
Kalau tak cuma nama, gitu. Jadi dipindah ke apa agak mundur, gitu. Ya, Bapak Ibu rahimahullah, kalau gitu menghormati ibu kita ini butuh dana, kalau mawan sih cuma. Oke, alhamdulillah kita begitu. Niki kakak bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Oh campur boleh. Yang Bapak Ibu membahas tentang milad Muhammadiyah. Kali ini kita diminta untuk menjelaskan dengan gembira. Jangan kemudian membahas milad itu sedih. Hari ini saya tidak bahas tentang Muhammadiyah cerai dengan BSI. Ya, tidak bahas itu. Dan juga tidak membahas tentang perbedaan tanggal 1 Dzulhijjah yang berakibat wukuf kita tanggalnya berbeda dan Idul Adha-nya pun juga berbeda. Tapi kita fokus karena tadi sudah dilihat start 30 menit tepat. Dan ini harus saya bagi dua, milad dengan zakat. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, terkait dengan milad hari lahir Muhammad, iya, tanggal berapa? 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah. Disitulah awal adanya pergerakan Muhammadiyah secara organisatoris. Secara tradisi sudah berjalan sebelumnya. Secara tradisi sudah berjalan sebelumnya. Maka seringkali ketika organisasi ada yang dipautkan adalah surah Ali Imran ayat 104 yang dibaca oleh Mas Torik tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itulah ruh pergerakan organisasi. Allah mengajak wal taqu, hendaklah kamu menjadikan atau mengadakan. Kamu itu siapa? Lihat ayat sebelumnya, ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti yang suruh mengadakan itu siapa? Alladzina, orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman, yang sudah bertakwa dan dia benar-benar bertakwa sampai punya azam, saya nanti meninggalnya pun dalam kondisi takwa, dalam kondisi muslim, maka ada proses yang itu tidak hanya kita menang sendiri, kita soleh sendiri. Maka di situ secara kepribadian pada ayat 102, orang yang beriman harus bertakwa kalau mau meninggalnya husnul khatimah. Tapi untuk mencapai husnul khatimah itu harus dengan proses. Proses yang pertama apa? Ketika kita sudah sendiri, kita harus menambah orang. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi bagaimana untuk proses membuat organisasi harus merangkul, jangan memukul. Maka dakwah Muhammadiyah itu merangkul bukan memukul, menasihati bukan menggurui. Itu
itulah Muhammadiyah. Maka wa'tasim, ketika sudah kumpul, sudah merangkul, disitulah pendiri-pendiri Muhammadiyah itu berkumpul dengan keraton, berkumpul dengan Hindia Belanda. Ketika semuanya sudah ada satu tujuan, disitulah ada kesepakatan. Walaupun ada umatun, segolongan umat. Nah, segolongan umat itu kumpulan. Makna organisasi itu apa? Kumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Itu tujuan organisasi. Maka organisasi terkecil apa Pak kalau di Muhammadiyah? Tingkatan ranting. Ranting itu syaratnya apa Pak? Syaratnya ranting apa? Ada anggotanya minimal berapa? 2. Siji ustadz, siji santrine. Kan ya? Ngaji terima wong loro wis boleh ngedeki ranting. Kan ya? Tujuannya sama. 2 orang tok itu tujuannya sama, boleh mendirikan ranting. Ada yang menyatakan 5, kan itu. Ya boleh. Intinya ranting itu bagaimana? Ada syaratnya, yaitu apa? Amal usaha ranting? Pengajian. Pengajiannya di mana? Di rumah yang bersama. Maka kalau di cabang Muhammadiyah Barat itu ada berapa ranting Pak? 15. Ada 15 ranting dan disitulah masing-masing ranting ada pengajian. Maka Muhammadiyah awal berawal dari pengajian. Nah, bukan berduduk oleh Muhammadiyah, tapi berawal dari pengajian. Disitulah ada rembukan. Ketika ada rembukan, maka disitulah ada harapan. Dan harapan pada saat itu kita harus memiliki organisasi yang tertata rapi dan berizin dari pemerintah Hindia Belanda. Rekomendasinya dari mana? Itu syarat. Jadi untuk mendapatkan badan hukum Hindia Belanda harus ada rekomendasi. Rekomendasi dari mana? Raja Ngayogyakarta. Itulah rekomendasi. Maka jangan sampai melupakan Raja Jogja. Itu salah satu untuk diterima di Belanda harus ada penjaminnya. Ini organisasi membahayakan atau tidak. Dan itu. Maka ada penjaminnya. Nah, kalau itu komunikasi dengan keraton baik, kemudian ada hubungan ke pemerintah juga baik, maka dimulai. Maka penetapan tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah saat itu sebagai tonggak awal pergerakan persyarikatan Muhammadiyah. Maka Bapak Ibu rahimahullah, awal yang muncul adalah pengajian, bukan masjid, bukan sekolahan, bukan rumah sakit. Semuanya gerakan Muhammadiyah bisa besar seperti ini itu berawal dari pengajian. Maka betul Pak Ketua PDF bahwa untuk mendirikan amal usaha itu ya berawal dari kita Pak. Bukan mimpi yang nyengget duit gede, tapi justru dari Bapak Ibu sekalian. Maka seringkali Muhammadiyah itu dipandang orang duit tapi bisa bangun. Orang duit kalau ditanya uang kas PC berapa Pak? Ono berapa? Banyak. UKM rumah kan itu. Nah artinya Bapak Ibu, Muhammadiyah itu tidak punya. Kalau Muhammadiyah punya, pasti pimpinan bayaran. Kayak saya bayaran.
Bayarannya apa? BCA. BCA itu apa? Bank Sentral Akhirat. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, maka awal dari pengajian itulah akan muncul banyak pintu amal, maka disebut amal usaha. Kita beramal baru akan muncul usaha. Ketika usaha itulah yang kemudian nanti akan kembali lagi untuk beramal. Itulah Muhammadiyah terus berputar. Cara melihat pimpinan Muhammadiyah itu kaya karena dia menjadi pimpinan. Ini di medsos itu fotonya Prof. Haidar Nasir itu pada udah 5 atau 6 tahun yang lalu ketika beliau nunggu kereta dengan apa adanya waktu kereta pertama. Ini muncul lagi, ini ramai lagi. Nah artinya apa? Ketika Bu Billy dengan pernah main ke kantor PP Muhammadiyah yang Menteng, Jakarta. Nah, kira-kira ketika main ke sana, tidur sana, kira-kira apa yang dilakukan oleh bapak-bapak PP ketika berada di sana? Tidak di hotel berbintang, tidur di kantor PP Menteng yang hanya beralaskan karpet di kantor. Itu PP Muhammad. Maka Bapak Ibu rahimahullah, milad Muhammadiyah itu sebagai tonggak untuk kita lebih gembira bahwa apa yang sudah diimpikan itu dengan hati-hati, dengan perhitungan. Termasuk keputusan PP yang kemarin bahwa hendaknya semua amal usaha Muhammadiyah menarik dananya dari bank syariah. Jadi itu pasti saya punya keyakinan itu dengan pertimbangan yang sangat rigid. Karena yang diundang adalah guru besar ekonomi, kemudian akuntan dari rumah sakit dan PTMA. Ini bagaimana? Adanya seperti bukan masalah jabatan. Sekali lagi bukan masalah jabatan komisaris ataupun dewan pengawas syariah, bukan itu. Tapi pesan Dr. Agung Dananto bagi kita iri bicara alihkan dana. Jangan terpancing dengan wartawan. Itulah pesan dari Bapak Dr. Agung Dananto. Artinya apa? Ya kita memang bergerak, sedikit bicara, banyak bekerja. Bapak Ibu rahimahullah, maka dibilang 115 Hijriah yang ini diserahkan oleh BP ke daerah atau cabang masing-masing. Nah, Muhammadiyah nanti akan secara resmi mengadakan milad tanggal 18 November setiap tahunnya. Kenapa kok didahulukan Masehi? Karena itu semuanya serem hadir. Maka Bapak Ibu rahimahullah, poin yang kami sampaikan terakhir pada milad, habis ini bahas tentang zakat, bahwa dalam rangka milad Muhammadiyah, bagaimana Muhammadiyah menelurkan di Muktamar 48 dengan risalah Islam berkemajuan. Disitulah harus kita tunaikan Bapak, sesuai dengan ini masing-masing. Baik di pimpinan taraf pusat, wilayah, daerah, cabang, sampai ranting maupun UPP, unsur pembantu pimpinan, itu harus ditunaikan, termasuk ortos dan amal usaha Muhammadiyah. Harus bersatu padu, memahami bahwa risalah Islam berkemajuan itu orientasi kita tidak hanya memajukan Muhammadiyah, tapi juga memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Ini merupakan tahun terakhir
bagi majelis tarjih dan tajdid untuk berpegang pada wujudul hilal. Ini tahun terakhir. Tahun 1446 nanti majelis tarjih dan tajdid mulai untuk mewujudkan kalender Islam, kalender Hijriah global tunggal KHGT. Nanti kalender ini berlaku untuk seluruh dunia, tidak hanya lingkup wilayah Indonesia saja. Jadi satu hari, satu tanggal di seluruh dunia, menghindari ada banyak hari dalam satu tanggal. Atau bagi kalau Idul Fitri kemarin di Indonesia ada satu tanggal 5 hari. Nah, di tanggalnya siji Syawal ini di mana ana di seperti hari ini, bulan ini satu tanggal 2 hari kan begitu. Nah, ke depan Muhammadiyah bergerak untuk memajukan dan mencerahkan semesta. Siap Bapak Ibu? Siap. Jadi milad ini harus kita semangatkan untuk memajukan Muhammadiyah dan bangsa Indonesia serta mencerahkan semesta. Baik, 5 menit terakhir sudah dikobol. 5 menit terakhir terkait dengan zakat. Pak Ketua PCN sudah benar menyampaikan. Wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Makna dari ayat itu, ketika kita mendirikan salat, yang terbaik adalah salat berjamaah. Begitu pula zakat. Zakat yang terbaik ketika dikelola secara berjamaah. Jadi zakat yang terbaik itu ketika zakat itu dikelola dengan baik. Maka munculnya lembaga amil zakat di Muhammadiyah berawal dari Kendal yang merupakan ijtihad Pak Kiai Bari Soim dengan istilah Bapeluruzam, Badan Pelayanan Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Amwal. Kemudian pada zaman periode Prof. Amin Rais mulai dijadikan pada proses tingkat pusat. Prof. Syafi'i melanjutkan, Prof. Din melanjutkan sampai sekarang dengan berbagai macam perubahan perundang-undangan tentang zakat. Dan Muhammadiyah tidak menyalahi dari undang-undang yang ada di negeri ini. Maka Aziz Muhammadiyah pada tahun ini itu meraih 6 penghargaan menjadi pengumpul zakat terbaik, dan itu Pak, di Indonesia, dan penyalur amil sebagai amil penyalur terbaik. Yang ketiga apa? Laporan terbaik. Yang keempat apa? Fundraising terbaik. Yang kelima, membantu bencana. Yang paling banyak membantu bencana adalah lazis. Itulah gambaran Bapak Ibu. Maka adanya lazis Muhammadiyah itu gerakan filantropi yang luar biasa keberakannya. Maka disitulah Muhammadiyah kalau dulu dengan perundang-undangan yang awalnya sampai tingkat ranting, kemudian naik lagi karena undang-undang harus di daerah. Lazis itu paling rendah itu di tingkat kabupaten. Maka adanya di lazisnya daerah. Bapak Hari itu di BP
kebetulan kami dari zakat wilayah pernah mendapatkan ya wejangan dari BP pusat. Ini. Maka disitulah bagaimana yang terendah ini ada kesulitan sampai tingkat cabang dan ranting. Maka negosiasi dengan pemangku kebijakan pemerintah boleh tidak sampai tingkat cabang. Secara normal lalu tidak boleh. Maka dibuatlah kantor layanan. Maka kantor layanan itu adalah nanti petugasnya merupakan petugas dari lazismu daerah. Kan ini. Nah, disitulah Bapak Ibu rahimahullah harus ada rasa percaya pada amil lazismu daerah maupun kantor layanan. Jenengan kalau percaya aman, kalau tidak percaya repot. Maka kalau di Sragen itu rumusnya mudah. Sragen itu ketika amil itu sudah menjadi bagian dari lazismu, maka jangan ributkan dengan pasangan di rumah. Jamin makannya. Kan ya? Itu kalau rumusnya Sragen. Nah, kalau di sini nanti kan pelan-pelan ya Pak ya. Itu gambaran. Jangan sampai amil itu kontrol ini karena di sini di bojone. Jangan sampai. Sebab amil itu adalah mandatorinya dari Allah. SK-nya dari lazismu iya, tapi mandatori secara spiritual itu adalah Allah Subhanahu wa taala tercantum dalam Al-Qur'an wal 'amilina 'alaihi. Ada kata amil di sini. Itu tersebutkan. Nah, maka amil itu tugasnya apa? Ya, menyiapkan, mengambil, kemudian mencatat, mentasarufkan, melaporkan. Maka kalau amil itu mendapat bagian dari zakat infak sedekah kita, itu haknya, jangan kita merek. Amil gajinya gede, gajinya gede Pak. Kan ini. Tetapi lazis Muhammadiyah itu tertib, teraudit WTP, bahkan WTP Pak ya. Jadi di program bahwa semua lazis daerah itu teraudit, dan di Jawa Tengah itu WTP-nya paling tinggi, wajar tanpa pengecualian oleh CAP, konsultan akuntan publik. Itu harus sampai ke wilayah juga CAP-nya WTP penilaian. Maka disitulah integritas bahwa kantor layanan lazismu cabang Batam itu layak. Dan mohon maaf Bapak Ibu, posisi zakat itu harus dihadirkan pada diri kita. Saya pribadi Bapak, saya tidak pandai hanya berbicara. Di rumah itu saya ada satu kotak penceleng infak, sebelahnya ada kotak akrilik itu Pak, itu zakat. Jadi kalau saya pegawai rumah sakit Muhammadiyah, kalau saya kerja di rumah sakit Muhammadiyah, itu sudah potong zakat gaji. Dan kemudian ini kan saya ngisi ngaji tugas. Tugas ini nanti akan dapat bisyarah. Dan dari bisyarah itu wajib bagi kita untuk menyisihkan untuk zakat. Maka gambaran dari zakat itu setiap kajian membahas tentang zakat, di situ pula dari zakat menyisihkan bisyarahnya untuk zakat. Jadi tidak 100%. Materinya itu 2,5% nyinggung zakat, yang diterima
juga harus masuk kotak zakat. Seberapa nanti disetorkan di lazis daerah masing-masing. Nah, begitu pula kami menggerakkan di PDN Kendal yang tergabung dalam dai zakat. Itu kita jalan 1 tahun. Kita jalan satu tahun. Jadi untuk pemateri di tingkat daerah itu nomin bisyarahnya berapa, ngisi di cabang bisyarahnya berapa, ngisi di ranting bisyarahnya berapa. Jadi bisyarah itu yang menentukan lazisnya. Jadi yang menentukan lazisnya. Nah, dari lazisnya itu kemudian diterimakan syukur sudah potong zakat. Misal khotib sholat Jumat, ini tingkat ranting takaran berapa, kemudian diterimakan berapa sudah potong zakat. Itu ada yang mengajak untuk sadar zakat. Bagi ibu-ibu yang jualan, jenengan pirsa rumah makan Pak Isnu di Pantura kan banyak ya. Nah, itu Muhammadiyah. Beliau itu menyiapkan kalau tidak salah 5 kotak atau 6 kotak. Ini untuk gajinya, ini untuk belanjanya, ini untuk zakatnya, ini untuk infaknya, dan ini untuk pengembangannya. Dan beliau kalau Ramadan tutup semua, Pak. Tapi pegawai tetap bayaran full. Tapi rumusnya dia. Itulah ketika kita mendengarkan cerita, memang the power of zakat, kekuatan zakat itu barokah. Maka Muhammadiyah bisa seperti ini, itu tidak lepas dari zakat panjenengan, infak panjenengan, dan sedekah panjenengan. Tambah satu, wakaf. Nah, maka wakaf inilah semuanya ada di Muhammadiyah dengan amanah. Maka Bapak Ibu rahimahullah, dengan adanya Bilal, semoga kita bisa semakin bersemangat dalam bermuhammadiyah. Jadi disampaikan oleh Ketua PDM yang keluar kandang masuk kandang lagi. Kan ya? Jadi untuk Pak Camat nanti semakin mengenal, Pak Lurah semakin mengenal Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah tidak dakwah dengan memukul, tapi Muhammadiyah dakwah dengan merangkul. Itulah ciri khas Muhammadiyah. Dimusuhi tidak membalas untuk mengganti memusuhi, tapi ketika Muhammadiyah itu dijilid, maka Muhammadiyah semakin menjadi pulih. Nek dicetor, Muhammadiyah semakin berotot. Itulah yang disampaikan Pak R. Fahrudin. Maupun yang Muhammadiyah dijilid itu malah tambah kiem pulih. Kan itu dicetot tambah kuat. Kan itu disinggung sampai kita wujudkan keaslian kita bahwa orientasi kita bukan duniawi semata, tapi akhir yang kita dapat. Maka dalam muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, bagaimana mengantarkan umat Islam tidak disebutkan wajah Muhammadiyah, disebutkan umat Islam sampai pintu gerbang Jannatul. Bagi negara apa yang disebutkan dalam muqaddimah anggaran dasar untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan itulah ada yang jangka panjang untuk negara dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, untuk umat Islam sampai Jannatul. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita bersama itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kita mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang kita terima rezeki yang barokah, persyaratan yang kita bina
وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أفرج علينا صبرا واستغفر أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم منا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم في سبيل الخيرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.